Allah, maka ruh kita sudah tak lagi terlihat. Ya, tubuh yang halus nggak kelihatan lagi. Yang kelihatan Allah itulah Allah, 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 Allah. Aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Makanya akuan, nah ini kita tingkatkan lagi, Pak. Akuan-akuan itu jangan salah, Pak. Bisa terjerumus ke jurang syirik. Akuan itu ada 3 tingkatan. Ya. Ketika akuan kita itu diarahkan kepada jasmani kita, syirik, Pak. Ya, berarti kita nyembah patung gitu. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai kena Allah Ta'ala. Nah, akunya arahnya kemana nih? Kalau akunya diarahkan kepada jasad, berarti kita nyembah patung, Pak. Bukan menyembah Allah, bukan. Kita bikin diri kita jadi patung. Masya Allah. Nah, makanya ketika kita bicara tentang sholat, nanti satu waktu kita bicara tentang sholat, gitu ya. Mana sebenarnya yang sholat? Ada istilahnya sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Apa yang dimaksud ini? Ini kita kaji nanti lebih jauh. Tapi gambaran, gitu ya, ketika kita mengaku akunya ke arah mana? Yang kata kita menyembah Allah. Apa yang kita persembahkan sama Allah? Apa isi sesembahan? Nah, ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika akunya itu diarahkan kepada jasad kita, jasad inilah yang tahu, jasad ini yang kuasa, jasad ini yang kehendak. Nah, di situ kita sudah nyembah patung. Ya. Yang sholat itu aku ini jasad. Sedangkan jasad ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang jasad ini diaku dia punya kuasa. Itu satu. Ya. Kalau akuan itu diarahkan kepada ruh kita, ruh kita inilah rupanya yang melihat, Pak, bukan jasad ini. Ruh kita inilah rupanya yang mendengar. Ruh kita ini yang berkuasa. Kalau diarahkan kepada ruh kita, berarti kita nyembah nafsu. Belum menyembah Allah, belum. Masih mengikuti nafsu. Belum mengikuti Allah. Tapi ketika akuan itu diarahkan kepada Allah, nah barulah kita disebut menyembah Allah. Jadi bukan lagi menyembah jasad, bukan menyembah nafsu, tapi menyembah Allah. Makanya semua perbuatan kita mesti lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi apa yang dimaksud karena Allah ini? Kalau di tingkat syariat, ya, disebut karena Allah karena diperintahkan Allah. Kita sholat karena Allah, karena perintah Allah. Jadi kalau nggak diperintah nggak sholat gitu. Ya. Ya, makanya ya nggak apa-apa di tingkat syariat seperti itu. Ya, karena Allah, karena diperintah Allah. Tapi coba pahami secara hakikat apa yang dimaksud dengan karena Allah. Karena tubuh nggak bisa kuasa, Pak. Karena yang kuasa tadi ruh. Oh, karena ruh nggak bisa kuasa. Karena yang kuasa itu Allah. Nah, ketika diarahkan karena Allahnya itu, nah barulah kita menyembah Allah. Nah, ini yang saya katakan tempo hari, ketika kita memahami 2 kalimat syahadat itu, kita mesti tahu posisi. Di mana posisi syahadat tauhid, di mana posisi syahadat rasul. Gambaran, ya, ada beberapa contoh yang kita kemukakan. Salah satunya ketika kita menyembelih ayam. Ayam itu binatang yang halal. Ya, nah. Tetapi kalau disembelih tidak dengan nama Allah, maka dia haram dimakan. Kuncinya di mana? Nama Allah. Ya. Kalau disembelih li ghairillah, bukan karena Allah, itu haram dimakan. Kan hebat kan? Sakti betul itu bismillah. Orang syariat memahaminya kalimat.
Maka ketika dia nyembelih, Bismillahirrahmanirrahim, kalimat itu kalimat Bismillah. Tapi memang benar, seperti dalam syariat itu kan ucapan dan perbuatan, ya, nggak terdengar adanya Bismillah kalau nggak diucapkan. Maka nggak salah orang syariat memahaminya dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masuk ke hakikat enggak, ada. Bukan persoalan kalimat, Pak, dengan nama Allah, ya. Apa urusan kita sama ayam? Ngejadikannya enggak, ngehidupkannya enggak. Kok kita yang ngebunuh gitu? Kan dipotong, kan dibunuh. Kita ngejadikan ayam enggak, ngasih nyawa juga enggak. Apa urusan? Kok kita yang ngebunuhnya? Makanya haram. Tapi dengan Bismillah, dengan nama Allah, bukan nama Pak Rahman loh, ya, bukan nama kita, bukan. Hilang nama kita, yang ada nama Allah. Nah, kesadaran kita masuk ke dalam itu yang karena Allah, ya, bukan karena perintah, bukan. Tapi kesadaran kita, ya, nggak bisa bergerak kalau nggak digerakkan Allah, nggak bisa melihat kalau nggak diberi basar oleh Allah. Jadi melihat kita dengan basar Allah, mendengar kita dengan sama Allah, kuasa kita dengan kodrat Allah, kehendak kita dengan iradat Allah. Nah, kalau begitu Allah itulah, Allah lah yang hidup, Allah yang tahu, Allah yang kuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang berkalam. Tapi ini saya ingin tegaskan, ini hakikat. Jangan salah paham. Kalau hakikat apa? Keyakinan hati, bukan ucapan. Kalau ucapan itu syariat. Batal hakikat kalau sudah dizahirkan. Bapak, Ibu, kalau kita sholat, ya, ternyata kain kita karena kotoran tinja, batal apa sah? Nggak sah kan? Sholat kita batal. Umpamanya kita sholat, ada kotoran sebujung kuku aja nempel di kain kita, batal sholat kan? Nggak sah sholat. Kenapa tidak sah? Karena najis. Kenapa disebut najis? Karena sudah keluar dari sarangnya, udah di luar. Tapi kalau masih di dalam sarangnya, dalam perut, jangankan sejung kuku 3 kilo bawa sholat, nggak apa-apa, karena masih di tempatnya. Tapi begitu keluar dari tempatnya, najis. Darah, ya, kain kita kena darah, batal sholatnya, nggak sah sholatnya, najis. Tapi kalau darah masih di sarangnya, masih di tubuh kita, bawalah. Kalau nggak ada darah, dia nggak bisa berdiri. Masih ada darah, tapi masih di tempatnya. Itu artinya apa? Hakikat itu di dalam, bukan di luar. Ya, jadi nggak bisa diucapkan, tapi diyakini. Makanya belajar tasawuf, belajar menempa keyakinan, menempa keyakinan kita. Kalau kita belum belajar tasawuf, yang kita tahu kan cuma syariatnya, sholatnya berdiri, ruku yang tidak sujud, baca ini, baca itu bacaan, itu perbuatannya. Nah, tapi isinya mana? Belum kita belajar tasawuf, yang kita tahu berdiri, tegak berdiri betul. Nah, bicara berdiri saja ini sudah macam-macam, Pak. Ada yang jarang, ada yang rapat, berdiri saja. Nah, makanya kalau yang kita terima dari guru di kampung dulu, kalau salat itu berdiri betul, tegak berdiri betul. Nah, yang tegak berdiri betul itu yang mana? Kaki sejajar bahu. Nah, itu tegak berdiri betul. Kalau sudah begini, ngangkang namanya tuh. Saya belum pernah ketemu dalam kitab itu berdiri ngangkang. Ya, yang ada tegak berdiri betul.
Secara syariat yang tegak berdiri itu apa? Tubuh. Secara syariatnya, ya, lurus. Hakikatnya yang tegak berdiri itu yang mana? Niat, hati kita. Dari awal sampai akhir gak boleh berubah. Itu namanya tegak berdiri betul. Ada Allahu Akbar. Dari awal Allahu Akbar sampai akhirnya begitu. Niat. Apa niat? Isi hati. Apa yang isi hati kita ini? Terisi apa? Hati itu kan kosong, Pak. Lalu isinya apa? Apa kita isi mobil, isi kebun, isi jabatan, isi duit, nanti ya. Isi aku. Nah, apa isinya? Nah, hati yang kosong tadi diisi. Apa isinya? Lillah, karena Allah. Itu isinya. Ya, nah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara tentang keakuan tadi, itu diarahkan kepada Allah. Maka disebutlah lillah, karena Allah. Salat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, haji karena Allah. Itu ibadah mahdhah. Nah, sekarang kita kembangkan kepada ibadah ghairu mahdhah, semuanya karena Allah. Ya dah. Misalnya kita bersedekah karena Allah, kita berjalan karena Allah, kita melihat karena Allah, mendengar karena Allah. Ya dah. Sehingga tidak ada lagi perasaan kita bahwa kitalah yang hebat, kita yang kuasa, kita yang kehendak. Makanya ada istilah dan saat kalau kamu merasa ada, ya aku tiada. Tapi kalau kamu tiada, akulah yang ada. Ya. Karena tertutup tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, puasa ini arahnya menuju ke sana. Makanya disebutkan as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa untuk aku dan aku yang menjadi balasannya, bukan surga, bukan pahala lagi urusannya ini. Menuju Allah. Ada. Jadi puasa itu dalam rangka kita menuju Allah. Nah, di dalam Ramadan ini itu ada yang disebut Lailatul Qadar. Nah, marak sekarang ini kan orang mencari Lailatul Qadar, intikaf di masjid, tidur semalam suntuk, nanti bangun-bangun nanti sahur, mana Lailatul Qadarnya nggak datang. Kita dibayang-bayangi kalau Lailatul Qadar itu datang, angin berhembus menjadi berhenti, air mengalir berhenti. Apa pernah orang menemukan begitu, Pak? Udah bertahun-tahun Bapak dan kita semua ya deh, melewati Ramadan ini, pernah nggak nemukan begitu? Nah, belum kan? Apa itu kadang tuh nggak pernah datang lagi? Ini kan? Nah ini perlu kita renungkan lebih jauh, Pak. Ya, jangan kita terjebak dengan hal-hal seperti itu. Ya dah. Jadi bukan persoalannya kalau Lailatul Qadar itu air yang mengalir berhenti, angin berhembus berhenti. Nah, sehingga ada yang akal-akalan, ya, dibikinnya agar, ya, direndamnya kakinya. Nah, kalau sudah beku, nah ini Lailatul Qadar sudah datang, ya. Enggak begitu, Pak. Lailah itu apa? Malam. Malam itu apa? Gelap. Qadar itu apa? Penentuan. Penentuan itu apa? Terang. Nah, jadi kalau Al-Qadar itu sudah datang, maka yang gelap menjadi hilang. Ya, mana Al-Qadar? Ketentuan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, itu qadar. Ya, maka gelap menjadi hilang. Tadinya enggak tahu, lalu Allah beri petunjuk, tahulah kita. Nah, qadar itu malam al-qadar. Jadi yang gelapnya sudah hilang, terangnya yang datang. Terangnya itu lebih terang dari 1000 bulan. Ma'rifat, Pak. Mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, lebih terang daripada ilmu yang lain, Pak. Nah, mengenal Allah, sudah tahu kita dengan Allah.
maka ilmu yang lain itu tidak lebih terang dari ilmu ma'rifatnya kepada Allah. Itu Lailatul Qadar, itu artinya gelap ya. Lailah itu gelap. Salah satu contoh ya, contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, awal mulanya dia benci betul dengan Rasul, Pak. Sampai-sampai beliau bawa pedang terhunus mencari Muhammad. Di perjalanan ketemu orang sahabat, Umar, mau kemana? Mau cari Muhammad. Untuk apa kau cari? Saya mau bunuh dia. Rusak agama nenek moyang kita ini kalau dibiarkan. Umar, Muhammad sekarang sudah banyak pengikutnya. Nggak mungkin lah mereka biarkan saja. Pasti mereka akan bela itu. Lebih baik daripada kau ngurusin Muhammad, lebih baik urusin keluargamu sendiri. Bukankah adikmu Hafsah itu sudah menjadi pengikut Muhammad? Benar, benar. Nah, langsung dia ke rumah Hafsah. Ya. Pintu dikunci, digedor. Ya, nggak dibuka sampai digedor, terbukalah pintu. Begitu dibuka, ya. Apa yang kau pegang? Al-Quran. Sini, la yamassu ilal mutahharun. Tidak bisa menyentuh kecuali yang suci. Dak, ditamparnya adiknya sampai berdarah hidungnya. Dan baca. Begitu dibaca itu ya, Toha, surat At-Toha ayat 1 sampai 18 ya. Begitu dibaca, Pak, gemetar sekujur tubuhnya. Ya. Netes air matanya, nangis dia. Akhirnya ditanya, mana Muhammad? Untuk apa kau cari, Kak? Saya mau masuk Islam, kata dia. Langsung dipeluknya adiknya, bertangis-tangisanlah mereka. Kalau begitu, kata adiknya, Muhammad ada di Darul Arqam. Berangkat di sana. Langsung dia turun dari rumahnya, keluar rumah, bawa pedang yang lupa nyarungkannya. Masih dipegang. Pedang terhunus tadi, tenteng aja, menuju rumah Darul Arqam. Ya. Kelihatan oleh sahabat, ini Umar yang datang ini. Langsung sahabat membentengi Nabi ke depan, gitu ya. Kata Rasul, sudah belakang aja, biar saya aja yang hadapinya. Nah, sahabat langsung ke belakang. Umar ini bawa pedang yang nggak disarungkan, lagi ditenteng. Ya. Ini sahabat ketar-ketir ini, gitu kan? Tapi begitu dia di depan Rasul, dilempar kenya pedang itu, dipeluknya Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini Lailatul Qadar. Ya. Penentuan. Makanya kalau terang sudah datang, gelap pun hilang. Jadi jangan menghayal, Pak, mau datang Lailatul Qadar itu kayak es datang itu, air beku itu ya. Jangan dibohongin seperti itu. Maka Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi pada malam yang ganjil bulan Ramadan yang terakhir, bisa saja terjadi di malam kedua 10 yang kedua, bisa saja 10 yang pertama, bisa saja di luar Ramadan. Ya, dah. Tapi Rasul mengatakan taharru Lailatul Qadri, bersungguh-sungguhlah kamu mencari Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil 10 terakhir. Secara ibadah gimana? 10 terakhir ya 21, 23, 25, 27, 29. Tapi jangan pula dipahami Lailatul Qadar cuma datangnya pada malam ganjil itu aja. Nanti yang malam genap sepi pula masjid kita. Kenapa nggak ke masjid? Nunggu Lailatul Qadar aja. Malam ganjil aja. Nggak bisa, Pak. Di malam terakhir, di malam ganjil 10 terakhir. Ya. Nah, kalau kita kaji lagi secara hakikatnya, yang ganjil itu siapa? Allah, Allahu Ahad. Allah yang esa. Ya. Di kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan kita, ya, mencarilah kepada yang ganjil. Carilah yang ganjil itu, carilah Allah. Pelajarilah ilmu ketuhanan. Jadi kita belajar ilmu ketuhanan. Artinya apa? Malam yang ganjil 10 terakhir, ada mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Nah, belajarnya di mana? Di muntahi.
kepada yang ngerti gitu. Jangan belajar sama yang nggak ngerti. Kita nggak ngerti, belajar sama yang nggak ngerti. Bahasa Lampungnya sekoh pada ragoh, ya. Sebabai pada bungkuk, ya. Nah mestinya belajar sama yang ngerti. Jangan terpaku dan aksesoris, Pak. Oh dia profesor, dia sekian lama di Mekah, dia sekian fasih bahasa Arabnya. Itu bahasa Arab gitu ya. Nggak jadi jaminan orang ma'rifat pada Allah dengan fasih bahasa Arab, Pak. Kalau urusan bahasa Arabnya fasih, terus terang, saya waktu ke Mekah tempoh hari ngelihat anak 5 tahun fasih betul Pak bahasa Arabnya. Memang orang sana. Kalau urusan fasih bahasa Arab begitu. Nggak jaminan. Oh karena dia profesor, belum tentu Pak di bidang apa dulu gitu. Maka kalau sudah ilmu ketuhanan begini, jangan melihat aksesoris. Ataukah dia doktor, profesor, nggak ada itu. Kenapa? Karena itu hanya aksesoris akademis. Ini ilmu ketuhanan loh. Saya banyak ketemu orang, maaf, mohon ampun pada Allah, SD aja nggak tamat. Tapi urusan ilmu ketuhanan lebih tinggi ilmunya dari seorang profesor, Pak. Nah, jadi mungkin banyak kita ketemu seperti itu. Dan di Lampung ini insya Allah ada, Pak. Tapi orang-orang seperti itu biasanya sembunyi di alam terang. Mereka nggak kepingin itu terkenal, sembunyi di alam terang. Orang sembunyi kan di tempat yang gelap, ini nggak di tempat yang terang sembunyinya. Dia nggak pernah terlihat pakai jubah, pakai surban, enggak. Biasa-biasa saja. Kalau petani dia masih pakai petani, pak tani, pakai cangkol, pakai golok. Ya, kalau di kampung kadang-kadang bahasanya diikatkan kepalanya. Enggak pernah terlihat pakai jubah, pakai jenggot, enggak. Jadi jangan terpukau dengan aksesoris. Kita lihat, apakah kita bisa lebih dekat kepada Allah ketika berjumpa dia atau tidak? Patokannya itu, Pak. Makanya kata orang itu, salah satu ciri wali Allah itu apa? Ketika kita melihat dia, ingat Allah gitu. Kenapa? Karena selalu yang dibicarakannya Allah gitu. Dia nggak pernah bicara bagaimana bisnis yang lancar, enggak gitu. Asal dia bicara, pasti dia menuju ke Allah. Makanya orang asal melihat dia, ingat Allah gitu. Bukan dia Allah, bukan, tapi karena dia selalu mengajarkan untuk kembali ke Allah gitu. Al-Quran bahasa Arab, sholat kita pakai bahasa Arab. Jangan pernah kita merasa lebih mulia dari orang lain, Pak. Sangat boleh jadi di sana lebih mulia dari kita, boleh jadi juga kita lebih mulia daripada mereka, kan gitu. Jadi saling harga menghargai, urusan budaya. Tapi dalam urusan agama, kaitkan dengan Rasul. Jangan jangan berhenti di Arabnya. Misalnya tadi saya katakan Rasul itu pakai jubah. Oh jangan pakai jubah, itu pakaian Arab. Bukan urusan Arab, ini pakaian Rasul, sunnah. Oh malah jenggot, itu jenggot itu pakaian orang Arab, bukan urusan Arab. Ini Rasul juga pakai jenggot, sunnah. Nah bahkan Bapak Ibu ya, ketika Rasul baru beberapa waktu pulang ke rahmatullah, ada seorang sahabat datang ke Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, saya ingin tanya, kalau ke pasar itu Rasulnya berangkatnya bagaimana caranya, berhentinya di mana? Nah, ceritalah Siti Aisyah kalau Rasul itu berhentinya di sini, berhenti di sini. Nah, diikuti sama beliau, sesahabat tadi. Pokoknya ke pasar berhenti di situ. Nah, kenapa? Karena Rasul itu pernah berhenti di situ, gitu. Laju lagi berhenti di sana, berhenti juga di situ. Itu saking cintanya ke Rasul, gitu. La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna Allah wa rasulah ahabba mimma siwahuma. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kau mencintai Allah dan Rasul melebihi dari segalanya. Itu cinta Rasul, Pak. Jadi kita ini kan kacaunya apa? Karena diarahkan ke Arab, bukan ke Rasul, gitu. Maka akhirnya kan anti Arab, gitu ya. Nah, saya kira demikian, Pak.
Ya, kita arahkan ke Rasul lah. Ya udah. Ikuti sunnah Rasul. Ngaji Rasul di Rasul.